Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan dibikin tegang dan dibikin darting oleh ulahnya Bu Farah sama si Alia si Hileud Atel. Di episode selanjutnya, setelah kejadian si Roni sama Nana di kamar, Dewa juga menyendiri di luar. Lalu gak lama kemudian dihampiri oleh Nana yang mau diobatin kakinya yang lembab. Lalu Nana juga mengobatin kakinya Nana. Pas sudah diobatin, Dewa juga masuk ke dalam dan Nana di luar sendirian. Lalu di sisi lain anak buahnya si Ked Kelvin yaitu si Tony, dia menghampiri Nana. Dia akan menculik Nana dan membius Nana. Tiba-tiba Nana lagi melamun, dari belakang diserkap oleh si Ked Tony, dibius. Lalu Nana juga dibawa oleh anak buahnya si Ked Kelvin keluar dari rumah Bu Farah. Lalu Nana juga dipikul oleh si Ked Kelvin dibawa ke hutan. Lalu si Ked Kelvin juga tidak tega kalau digelencing dari atas. Lalu Nana juga dibawa ke bawah lalu digeletakin di hutan sendirian, keadaan pingsan. Lalu mereka juga dia pergi dari sana. Lalu di rumahnya Bu Farah, pagi-pagi si Brokokok Ronai dia sudah mencari masalah sama Dewa. Lalu Dewa juga memukul perutnya si Brokokok Roni. Terlihat sama Pasha. Lalu Pasha juga menghampiri mereka yang lagi cekcok. Dan Pasha juga dia lari dari kejauhan karena melihat Dewa kena pukul sama si Brokokok Roni. Benar-benar si Roni ini tidak menghargai Pak Dewa. Lalu Pasha juga langsung sambil menghampiri sambil menendang kakinya si Brokokok Ronai. Ya mungkin si Ronai juga kesakitan. Pas dia sakit ditambah lagi dipukul sama Pasha. Tiba-tiba lagi cekcok datanglah Neratu. Lalu Neratu juga mendinginkan suasana. Pas lagi ngobrol, Dewa menanyakan kepada Lula, "Nana kemana Lula?" Kata Dewa kepada Lula. Lalu Bu Farah juga orang tua jahat. Nana itu semalam sesudah kejadian semalam tidak masuk ke kamar, kata Bu Farah orang tua jahat. Lalu Dewa juga singkat cerita dia langsung keluar mencari Nana. Dan Pasha juga dia menghampiri Dewa. "Saya sudah kemana-mana mencari Nana, tidak ada Pak Dewa," kata Pasha kepada Dewa. Lalu tiba-tiba datanglah orang tua jahat yaitu Malampir. Bu Farah ngomong sama Dewa, "Dewa sini saya mau bicara sama kamu," kata Bu Farah. "Jangan mencari-cari Nana terus, nanti juga pulang sendiri," kata Bu Farah kepada Dewa. Lalu Dewa juga, "Saya tidak akan berhenti untuk mencari istri saya," kata Dewa. Lalu Pasha juga ngomong, "Maaf tante," kata Pasha kepada Bu Farah. Lalu Dewa juga pas Pasha mau ngomong, Dewa ngomong lagi kepada Bu Farah, "Pokoknya saya tidak akan menghiraukan omongan Mama. Walaupun Mama benci kepada Nana, saya akan tetap mencari Nana istri saya," kata Dewa sambil pergi. Lalu Lula juga tiba-tiba dia ngomong, "Dasar Mama Farah ini jahat kepada kakak saya," kata Lula kepada Bu Farah. Lalu Dewa juga berangkat dari hadapan orang tuanya. Lalu di perjalanan Dewa ngomong sama Pasha, "Saya sudah tidak percaya 100% sama mama saya," kata Dewa kepada Pasha. Tapi Pasha juga mengalihkan pembicaraan ke Dewa. Lalu terlihat di sisi lain Nana yang ditaruh di hutan
Tiba-tiba pagi-pagi dia juga sadar. Pas sadar dia bingung, saya di mana, kata Nana. Pas dia juga ingat waktu mengobatin suaminya yaitu Dewa, dia duduk sendiri di teras. Lalu Nana juga berusaha naik dari bawah ke atas. Pas sudah sampai ke atas tiba-tiba melihat Dewa, mobil Dewa. Lalu Nana juga memanggil-manggil Dewa. Karena jauh tidak terdengar, Nana juga mengejar mobilnya Dewa. Dewa yang di mobil juga dia ngomong sama Pasha sambil tengok kanan tengok kiri. Lalu Pasha ngomong sama Dewa, ada apa Pak Dewa? Saya tadi mendengar Nana minta tolong, memanggil-manggil saya, kata Pasha. Maaf, kata Dewa kepada Pasha. Tapi udahlah, langsung aja kita ke rumahnya Nana, kata Dewa kepada Pasha. Lalu lagi jalan, Nana di tengah jalan tiba-tiba ada mobil anak buahnya si Kelvin, yaitu si Tony sama si Rio. Lalu dia juga membekuk lagi Nana dan dimasukkan lagi Nana ke mobil. Nana juga dibawa lagi oleh anak buahnya si Kelvin. Lalu pas di mobil lagi jalan, Nana juga sadar. Lalu dia juga akan pura-pura pingsan. Gak lama kemudian, singkat cerita, mereka si Tony sama si yang satunya itu dia lapar dan dia berhenti di restoran. Lalu si Tony juga suruh mengecek Nana. Lalu Nana sudah dicek, aman, masih pingsan, kata temennya. Lalu Tony sama temannya juga dia keluar, dia mau makan. Ini kesempatan untuk Nana keluar dari mobil itu. Lalu pas keluar dari mobil si Tony, dia masuk ke mobil ambulan. Tapi itu mobil ambulan rumah sakit jiwa, mobil ambulan orang gila. Nana juga masuk ke dalam. Pas di dalam, Nana ini sama orang gila karena ada orang gila di dalam. Lalu orang gila juga keluar dari mobil itu. Nana juga pingsan di mobil di ambulan itu. Singkat cerita, Nana juga sampai ke rumah sakit dan dimasukkan ke ruang rumah sakit gila. Nana juga belum sadar dan di sisi lain terlihat Dewa di rumahnya, dia lagi taman, lagi melamun. Dia langsung ingin mencari istrinya. Lagi-lagi Bu Farah memanggil Dewa. Dewa, mau kemana lagi kamu? Kata Bu Farah kepada Dewa. Dewa menjawab, saya mau mencari istri saya. Kamu itu jangan mencari nanti juga pulang, kata Bu Farah kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong, saya akan mencari istri saya. Saya harus tanggung jawab, sambil Dewa menepuk dadanya sendiri. Ke orang tuanya sangat geram. Walaupun mama benci kepada Nana, saya tahu mama itu benci kepada Nana, kata Dewa sambil dia menepuk dadanya sendiri. Bu Farah juga sangat kaget. Dewa berani ngomong sama ibunya kayak gitu. Lalu Bu Farah juga, kamu itu jangan macam-macam, kamu ngomong sama siapa? Ini mama kamu, kata Bu Farah kepada Dewa. Saya tahu mama itu mama saya, tapi masalah ini istri saya, tanggung jawab saya, kata Dewa sambil pergi untuk mencari Nana. Singkat cerita, Dewa juga dia lagi mencari Nana. Tiba-tiba dia melihat taksi dan ada orang di pinggir jalan. Itu kata Dewa, itu katanya si Kelvin. Kata Dewa, saya yakin itu si Kelvin. Kalau si Kelvin masih hidup berarti besar kemungkinan, kata Pasha juga, yang menculik dan membakar rumah saya adalah si Kelvin, kata Dewa. Dewa juga mengikuti mobil taksi itu. Dewa pas ngikuti mobil taksi itu dia sangat kaget. Ini kan menuju ke rumahnya Bu Sari, kata Dewa. Lalu Dewa juga kepikiran, saya nggak boleh turun, mendingan langsung aja ke kantor polisi melaporkan si Kelvin.
Lalu singkat cerita, Dewa juga sampailah ke kantor polisi dan dia juga langsung bicara dan melaporkan, pas saya mau laporkan istri saya diculik. Yang menculiknya adalah si Kelvin Arganta. Dia bukan cuma sekali menjahatin keluarga saya, baru-baru ini dia juga sudah membakar rumah saya, kata Dewa kepada polisi. Pokoknya kasus ini harus cepat ditangani ya Pak, kata Dewa kepada polisi. Saya tunggu laporannya, kata Dewa kepada polisi. Lalu polisi juga menjawab, ya saya terima laporan Pak Dewa, akan segera saya panggil si Kelvinnya, kata polisi ke Dewa. Lalu Dewa juga sudah beres melaporkan kasusnya. Dia pulang dari kantor polisi, dia mampir ke musola untuk mendoakan istrinya dan bayinya supaya selamat. Lalu singkat cerita, Dewa juga pulang dan sampai ke rumah. Tiba-tiba pas sampai ke rumah, Bu Farah menanyakan kepada Dewa, bagaimana ketemu gak Nana, kata Bu Farah kepada Dewa. Belum ketemu mah, kata Dewa kepada Bu Farah. Tapi Bu Farah ngomong lagi, ya biarin kalau gak ketemu mah, walaupun tidak pulang lagi juga, saya siap mencarikan jodoh untuk kamu, kata Bu Farah ke Dewa. Terlihat Dewa juga sangat geram banget kepada ibunya. Saya itu bukan cuma mencari istri saya juga udah melaporkan kasus ini. Pokoknya kalau mama ada kaitannya sama kasus ini, mama juga harus menanggung akibatnya, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu Pasha juga melihat Dewa sudah benar-benar marah ke ibunya, langsung menghampiri Dewa. Maaf Pak Dewa, Pak Dewa harus jaga emosi, soalnya ini yang di depan Pak Dewa itu ibu Pak Dewa, kata Pasha ke Dewa. Nah itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga Mimin, sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau kata-kata Mimin balelol dan ada salah-salah kata, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.